Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan salam harmoni. Good afternoon everyone. My name is Panisria Sanputri Amajana, student ID 24130310117. Today I will present a lectures on genetic engineering and gen expression using the production of recombinant insulin as a case study. Now, this lecture discuss how molecular biology technologies are used to produce human insulin using bacteria through genetic engineering techniques. Okay, the first material DNA and RNA. Nah, di sini kita akan membahas tentang DNA dan RNA. Nah, teman-teman, DNA atau deoksiribonukleik asid merupakan molekul penyimpanan informasi genetik utama pada makhluk hidup. Nah, DNA memiliki struktur helix ganda dan tersusun atas bata nitrogen, adenin, timin, guanin, dan sitosin. Nah, sedangkan RNA atau ribonukleik acid berperan dalam proses ekspresi gen dan sintesis protein. RNA berbentuk untaian tunggal dan menggunakan urasil sebagai pengganti timin. Nah, berarti sekali lagi ya, kalau DNA itu kepanjangannya deoksiribonukleik acid dan RNA adalah kepanjangannya ribonukleik acid. Nah, tadi saya sudah jelaskan perannya masing-masing ya. Nah, secara fungsi DNA ini bertugas menyimpan informasi genetik dalam jangka panjang, sedangkan RNA itu membantu menerjemahkan informasi tersebut menjadi protein yang dibutuhkan sel. Oke, genus, genomes, and plasmid. Selanjutnya adalah gen, genom, dan plasmid. Gen merupakan segmen DNA yang mengandung informasi untuk membentuk protein tertentu. Genom adalah seluruh materi genetik yang dimiliki suatu organisme. Sedangkan plasmid merupakan DNA kecil berbentuk sirkular yang biasanya terdapat pada bakteri dan mampu bereplikasi sendiri. Nah, dalam rekayasa genetika, gen target seperti gen insulin manusia itu dimasukkan ke dalam plasmid. Kemudian plasmid tersebut ditransfer ke bakteri agar bakteri dapat menghasilkan protein insulin. Nah, prokaryotik gen structure. Nah, pada organisme prokaryotik seperti bakteri, struktur gen lebih sederhana dibandingkan eukariot. Terdapat beberapa komponen utama yaitu promoter, operator, dan operon. Nah, promoter adalah tempat RNA polimerase menempel untuk memulai transkripsi, sementara operator berfungsi mengatur ekspresi gen melalui pengikat protein represor. Nah, sedangkan operon, sekali lagi operon, adalah kumpulan gen yang diatur bersama dalam satu sistem regulasi. Nah, karena tidak memiliki intron, proses ekspresi gen pada prokariot ini berlangsung lebih cepat dan efisien. Nah, selanjutnya eukaryotik gen structure. Nah, berbeda dengan prokariot, gen eukariot memiliki struktur yang lebih kompleks. Gen eukariot memiliki intron dan ekson. Nah, ekson merupakan bagian yang mengkode protein, sedangkan intron adalah bagian non-coding yang harus dipotong melalui proses splicing. Nah, selain itu, regulasi gen eukariot juga lebih kompleks karena melibatkan berbagai faktor transkripsi dan mekanisme pengaturan lainnya. Nah, oleh karena itu, proses ekspresi gen pada eukariot lebih rumit dibandingkan pada prokariot. Oke. The Central Dogma of Molecular Biology. Nah, slide ini menjelaskan dogma sentral biologi molekuler
yaitu aliran informasi genetika dari DNA menuju RNA lalu menjadi protein. Nah, tahapan pertama adalah replication atau replikasi, yaitu proses penggandaan DNA sebelum pembelahan sel. Tahapan kedua adalah transcription atau transkripsi, yaitu pembentukan mRNA sintesis dari cetakan DNA. Ya. Kemudian tahap akhir translation atau translasi, yaitu penerjemahan mRNA menjadi protein di ribosom. Nah, protein yang dihasilkan nantinya akan menentukan struktur dan fungsi sel. Genetic engineering, the manipulation of genetic material to produce specific traits of products. Oke, rekayasa genetika adalah teknik manipulasi materi genetik untuk menghasilkan sifat atau produk tertentu sesuai kebutuhan manusia. Nah, dalam bidang kesehatan, teknologi ini digunakan untuk memproduksi insulin, rekombinan, dan vaksin. Nah, dalam bidang pertanian, rekayasa genetika dimanfaatkan untuk menghasilkan tanaman yang tahan lama dan meningkatkan produktivitas pertanian. Nah, sedangkan dalam bidang industri, itu teknologi ini digunakan dalam produksi enzim, industri, dan biofuel. Nah, sekali lagi, biofuel. Ya. Genetic engineering techniques. Oke. Atau teknik rekayasa genetika. Nah, pada slide ini terdapat beberapa teknik penting dalam rekayasa genetika. Yang pertama ada PCR atau polymerase chain reaction, digunakan untuk memperbanyak DNA target secara cepat. Nah, electrophoresis gel digunakan untuk memisahkan fragmen DNA berdasarkan ukurannya. Nah, teknik DNA rekombinan digunakan untuk menggabungkan DNA dari organisme berbeda. Nah, kemudian teknik DNA rekombinan digunakan untuk menggabungkan DNA dari organisme berbeda ya. Sedangkan CRISPR Cas9 itu merupakan teknologi modern yang memungkinkan pengeditan gen secara spesifik dan presisi. Case analysis. Pada awal penelitian, gen insulin manusia itu sulit diekspresikan di dalam bakteri ya. Nah, hal ini disebabkan karena gen manusia sebagai organisme eukariot memiliki intron, sedangkan bakteri tidak memiliki mekanisme splicing untuk memotong intron tersebut. Nah, selain itu, promotor gen manusia juga tidak dikenali dengan baik oleh sistem bakteri. Dan terdapat perbedaan penggunaan kodon atau kodon bias. Ya, untuk mengatasi masalah tersebut, digunakan cDNA yang sudah tidak mengandung intron dan dikombinasikan dengan promoter bakteri agar gen insulin dapat diekspresikan secara optimal. Nah, jadi di sini ada solusinya kan? Tuh, itu ada solusinya tadi yang saya sebut. Use intron-free cDNA and a bacterial promoter. Ya, digunakanlah cDNA yang sudah tidak mengandung intron dan dikombinasikan dengan promoter bakteri agar gen insulin dapat diekspresikan secara optimal. Oke, the role of plasmids. Nah, plasmid memiliki peran yang sangat penting dan dalam teknologi DNA rekombinan. Nah, plasmid berfungsi sebagai vektor atau pembawa gen target menuju sel bakteri. Nah, selain mampu bereplikasi secara independen, plasmid juga mempermudah transfer gen asing ke dalam bakteri. Nah, dengan adanya plasmid, gen target dapat diperbanyak dan diekspresikan secara efisien, sehingga produksi protein seperti insulin dapat dilakukan dalam jumlah besar. The impact of genetic engineering. Rekayasa genetika memberikan banyak dampak positif bagi kehidupan manusia. Nah, dalam bidang kesehatan, teknologi ini memungkinkan produksi obat modern seperti insulin rekombinan. Nah, dalam bidang pertanian,
Rekayasa genetika membantu meningkatkan hasil panen dan ketahanan tanaman terhadap hama. Nah, selain itu, teknologi ini juga dimanfaatkan untuk bioremediasi lingkungan. Nah, namun rekayasa genetika juga memiliki risiko ya teman-teman. Tidak hanya ada sisi positifnya aja, tetapi ada juga sisi negatifnya atau risiko yang eh, akan terjadi seperti gangguan ekosistem, perpindahan gen, resistensi antibiotik, dan berbagai isu etika terkait manipulasi gen. Oke. Conclusion: genetic engineering enables the manipulation of genes to produce beneficial products, such as recombinant insulin. Differences in the structure of eukaryotic and prokaryotic genes influence gene expression, while plasmids serve as important factors for gene transfer. This technology is beneficial in healthcare, agriculture, and industry, but it still requires oversight to minimize risk. Okay, that concludes today's presentation. I apologize for any errors or omission in the presentation. Saya mohon maaf jika dalam presentasi kali ini atau penjelasan materi saya kali ini banyak kekurangan dan keterbatasan. Saya mohon maaf dan saya tutup dengan parame santi. Om Santi, Santi, Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan salam harmoni.